Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih mengikuti cerita di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya dengan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk bisa mendapatkan cerita gratis selanjutnya di channel ini. Oke. Sebagai imbalannya, kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Di Mana Bumi Dibijak, di Situ Gaib Dijunjung, bagian ketiga. Akhirnya kami tiba di tempat tujuan kami, yaitu Kota Taman, Bontang. Kota indah yang dibangun di atas perbukitan. Rian mengatakan, kota ini sempat memenangkan penghargaan Adipura beberapa kali. Wajar saja jika tampak asri. Jalanan yang naik turun seolah membuat kota ini bagai kumpulan bukit dengan lampu yang berkelap-kelip di malam hari. Ditambah lagi cahaya jingga karena nyala api pembakaran gas tidak murni dari dua industri skala nasional di kota ini. Sebelumnya perkenalkan, namaku Ganindra Basudewa. Sebagian orang akrab memanggilku Indra. Ini adalah pengalaman pertamaku menginjakan kaki di pulau terbesar di Indonesia, yaitu Kalimantan. Sedangkan orang yang menjemputku adalah Rian Sani Utomo. Ini adalah tahun kelimanya di kota Bontang. Dia bekerja di salah satu pertambangan batu bara terbesar di kota ini. Kami berdua sudah saling mengenal saat dulu menjadi rekan kerja di salah satu distributing center di daerah Jababeka. Kami berpisah setelah dia memilih untuk merantau jauh ke pulau kelahiran ibundanya. Skip. Tibalah kami di rumah Rian, sebuah kontrakan satu pintu sederhana dengan cat krem yang menambah kesan tenang. Kontrakan Rian terletak di petak pertama dari 4 petak yang ada di kontrakan ini. Kok sepi banget, Yan? Kan masih jam 10. Tanyaku saat mendapati kondisi sekitar kontrakan yang sepi. Ya sepilah, depan sama belakang masih kebun, Dra. Pada nggak ada motornya, berarti lagi masuk shift malam. Jelas Rian sambil membuka pintu kontrakannya. Hah, capek, Ndra. Kayaknya mulai nggak enak badan gue, ujar Rian yang langsung merebahkan tubuhnya di ruang tengah. Hah? Lu sakit, Yan? Jir, panas, sahutku saat memegang dahinya. Gue bikinin teh ya. Dapurnya di mana? Lanjutku. Rian menunjuk ke ujung ruangan yang terdapat sekat. Dari celah sekat itu tampak sebuah jendela yang memantulkan sebagian pantulan ruang tengah. Kulangkahkan kakiku ke arah dapur yang terlihat gelap karena Rian hanya menyalakan lampu di ruang tengahnya. Yan, cetekannya sebelah mana? Teriakku pada Rian yang ada di ruang tengah. Suara aneh seperti geraman terdengar tepat di belakangku, membuatku sedikit tersentak. Ya Allah, masa ampe ke rumah Rian juga sih? Keluhku dalam hati tanpa berani menoleh ke belakang sambil terus mencari saklar lampu. Cetak. Lampu dapur pun menyala. Aku temukan saklarnya di balik sekat yang membatasi ruang tengah dan dapur berseberangan dengan pintu belakang kontrakan. Lah, katanya nggak enak badan. Rebahan dulu sono. Gue bikinin lu teh, ujarku pada Rian yang tiba-tiba sudah berada di dekatku, memandangku dengan tatapan yang aneh. Rian menggeram,
terdengar begitu aneh sampai aku tersadar jika suara tadi adalah suara Rian. "Napa lu? Bentar-bentar, gue tahu lu mau ngomong apa. Aing macan, ya kan?" Tanyaku sedikit bergurau sambil menuangkan air ke dalam panci dengan maksud membuat air panas. "Kue ora kagungan toto kromo. Kamu tidak punya tata krama," ujar Rian yang suaranya terdengar bergetar. Belum lagi dia memakai logat dan bahasa Jawa halus. "Sejak kapan lu bisa bahasa Jawa Inggil?" tanyaku dengan alis terangkat sebelah. Bruak! Suara dentuman keras benda yang cukup besar terjatuh di depan pintu masuk. Spontan aku langsung berlari keluar meninggalkan Rian karena khawatir jika ada tetangga yang kecelakaan dan butuh pertolongan. Keadaan begitu sunyi dan remang di luar kontrakan. Penerangan begitu minim karena hanya kontrakan Rian yang lampunya menyala. Tadi bukannya Rian bilang pada masuk malam. Lah terus suara benda jatuh barusan tuh dari mana? Pikirku kebingungan. Saat itu juga aku mulai merinding. Aku pun langsung kembali ke dalam rumah dan astaga, "Lu ngapain bego? Kenapa lu berantakin semua?" Umpatku pada Rian karena melihat barang-barang di ruang tengah yang berantakan seperti habis dilanda gempa. "Woi, Yan, di mana lu?" panggilku. Aku tidak mendapati di ruang tengah. Aku langsung kembali ke dapur, tetap tidak ada. Satu ruangan dengan dapur, pintu yang menghadap ke arahku, kamar mandi, masih tidak ada. Aku kembali ke ruang tengah. Pintu kamar tidur terbuka. "Biadab!" bentak Rian yang entah sejak kapan telah berdiri di atas lemari pakaian, memandangiku dengan tatapan tajam. "Lu ngapa sih? Naik-naik gak jelas gitu. Tadi ngatain gue gak punya tata krama. Sekarang ngatain gue biadab. Turun sini lu, berantem aja yuk," tantangku penuh emosi. "Endok asin," sahut Rian seraya menjulurkan tangannya padaku. Dek, mendengar kata telur asin langsung menyadarkanku bahwa ada yang tidak beres terjadi di sini. Tapi ini kan Kalimantan, kok bahasa Jawa, gumamku. Setelah mengerti seluruh situasinya, melihat Rian berjongkok dan menjulurkan tangan layaknya Spiderman dengan mata melotot di atas lemari jadi terasa sangat mengerikan. "Sugeng rawuh mbah, jenengan badene dondok asin." "Permisi mbah, Anda mau makan telur asin?" tanyaku bersimpuh gemetar pada Rian. "Iyo," jawab Rian membentak. "Tapi kulo mboten gadah mbah." "Tapi saya gak punya mbah," jawabku tanpa berani menoleh ke arahnya. "Golek ndang, cari cepat," bentaknya lagi. "Nggih mbah, kulo golekaken sedelok. Jenengan ten mriki, konco kulo ojo diapa-apake nggih mbah." "Iya mbah, saya carikan sebentar. Anda di sini saja. Teman saya jangan diapa-apakan ya mbah," balasku masih gemetar. Itu pun hanya dijawab oleh Rian dengan geraman lainnya. Beruntung, ternyata tak sulit mencari telur asin di malam hari di sekitar sini. Tak seperti yang aku khawatirkan saat meninggalkan. Di dekat sini masih ada warung makan yang buka. Nah, bodohnya aku lupa meminta pertolongan saat di warung tadi. Saat kembali, pemandangan kebun dengan pohon-pohon besar membuatku merinding. Karena panik,
prioritas utama adalah menolong temanku lebih dahulu. Tidak sadar jika sendiri, jalan setapak ini begitu menyeramkan. "Niki mbah, ini mbah," ujarku sambil memberikan 3 telur asin yang kubeli di warung tadi pada Rian, yang ternyata sudah turun dari atas lemari dan berdiri di antara barang-barang yang berserakan di ruang tengah. Tanpa menjawab, dia langsung merampas dan melahap telur itu beserta kulitnya. Rasa jijik dan ngilu meliputiku kala menatap dan mendengar telur itu remuk di dalam mulut Rian. "Jenengan niki sinten mbah? Kok ten mriki? Jenengan saking Jawa toh? Anda ini siapa mbah? Kok berada di sini? Anda dari Jawa kan?" Tanyaku pada Rian yang masih sibuk menyantap kulit telur asin. "Aku gaonane iku, songko mojo iku. Aku dikongkon mateni iku. Tapi aku rak kuat lan terus dipendem nang lemah urip sing mau kue nguncal ndok asin bosok. Aku dibawa oleh itu, dari itu, diperintahkan membunuh itu. Tapi aku tidak kuat dan akhirnya ditahan dan dikubur di tanah yang hidup di tempat kamu melemparkan telur busuk." Jelas Rian panjang lebar. "Sepurane sanget mbah, kula mboten ngertos. Sakniki tulung jenengan culuke konco kula mbah. Maafkan saya mbah, saya tidak tahu. Sekarang tolong lepaskan teman saya mbah," ujarku memelas. "Hihihi." Bruk, Rian tertawa sambil melotot ke arahku lalu terjatuh pingsan. Aku terduduk lemas memikirkan semua ini. Tiba-tiba tengkukku berasa berat dan semakin berat, gelap dan buk. Waktu menunjukkan pukul 11 siang saat aku terbangun dari tidurku. Kondisi rumah masih kacau balau seperti semalam dengan barang-barang yang berserakan di mana-mana. Membuatku merinding sendiri jika mengingatnya. Kepalaku terasa begitu berat. Dengan semua tekanan ini rasanya wajar saja. Belum lagi dengan Rian. Sepertinya dia tidak sadar dengan apa yang menimpanya semalam. "Rian," aku baru sadar kalau dia tak ada di sekitarku. "Yan, lo di mana Yan?" teriakku sambil mencari-cari keberadaannya. Tidak di kamar, tidak di ruang tengah. Aku pun beranjak ke dapur. Ngek. Suara engsel pintu yang berkarat tiba-tiba mengagetkanku. Aku baru saja dari ruang tengah dan pintu depan masih tertutup rapat. Pintu kamar Rian terbuka lebar dan pintu belakang di hadapanku juga tertutup, tak bergerak barang sedikit pun. Pintu yang mana? Aku mulai bertanya-tanya sendiri dalam benakku. Jangan-jangan pintu di... Aku menduga tapi tak berani menggerakkan tubuhku. Suara lenguhan. Aku baru ingat kalau tadi aku juga sempat mendengarnya. Suara itu berada tepat di belakangku. Keringat dingin langsung membasahi tubuhku yang gemetaran. Perih. Aku kenal suara ini. Anjrit, gue kira siapa lu Nyong? Umpatku pada Rian yang baru saja keluar dari pintu di belakangku, yang ternyata kamar mandi, dengan wajah lemah, letih, lesu. "Lu ngapa sih teriak-teriak mulu? Masih pagi tahu, berisik amat sih," tanya Rian ketus. "Hadeh,
Gak tahulah, sahutku meninggalkannya kembali duduk di ruang tengah. Kok sakit banget ya Andra, perut gue. Mana perih banget pas itu. Lo gak ngapa-ngapain gue kan semalam, sambung Rian yang sedari tadi memegangi perutnya. Munyuk, nenek-nenek aja gue gak nafsu, apalagi laki, kampret. Bentakku pada Rian yang telah menuduhku berbuat asusila kepadanya. Tanpa membalas ucapanku, Rian kembali masuk ke kamarnya. Aku melihatnya sesekali memperhatikan kondisi kontrakannya yang tak karuan. Lu kesambet ya? Kok berantakan gini sih? Tanya Rian yang baru sadar akan keadaan rumahnya. Kagak, semalam ada kucing kimpoy. Yang cowok keluar duluan. Si cewek ngamuk. Ya gini deh jadinya. Jawabku tidak peduli, masih sibuk mengeluarkan pakaian dari tasku. Anjrit, lu bener kan gak ngapa-ngapain gue? Itu gue perih cok, serius, sambung Rian mendadak emosi. Kagak monyong, lu kesurupan jin telur asin, ampe naik-naik ke lemari segala. Noh, bekas kaki lu masih ada di tembok. Lu tuh makan telur asin 3 biji ama kulit-kulitnya. Gimana gak perih itu lu? Balasku tidak terima. Ya kah? Ujar Rian menggaruk-garuk kepala, berusaha mengingat kembali sambil memandangi bekas kakinya di dinding yang ada di sebelah lemari. Aku akhirnya menceritakan apa yang terjadi pada Rian semalam sambil merapikan barang-barang yang berserakan. Wajah Rian memucat begitu mengetahui apa yang dia lakukan tanpa ia sadari. Dia hanya bisa pasrah setelahnya. Ini rampung, kita langsung cari makan, Dra. Sekalian gue ajak lu keliling sebentar sebelum gue berangkat biar tahu kondisi sekitar. Jelasnya di tengah upaya kami membereskan sisa-sisa kejadian semalam. Matahari di atas kota ini terasa begitu menyengat di siang hari. Namun hal itu tidak membatasi aktivitas orang-orang untuk mencari nafkah atau yang lainnya. Bisa kulihat dari warga sekitar yang sibuk berkebun. Rian lalu mengajakku ke sebuah warung makanan prasmanan tak jauh dari rumah kontrakannya. Bro, gue denger makanan di Kalimantan mahal-mahal ya? Tanyaku berbisik pada Rian. Yang mahal ada, yang merakyat juga banyak. Pintar-pintar lu aja nyari. Gak semua yang lu denger tentang Kalimantan tuh bener. Sekarang lu ambil sendiri. Terserah deh sebanyak apa juga, nanti lu lihat sendiri. Jelas Rian dengan senyum simpulnya yang bersahabat. Kami menikmati santap siang kami di salah satu sudut ruangan. Yang kuperhatikan sedari tadi, si penjual adalah orang Jawa. Terdengar dari logat yang begitu kental. Rian kembali menjelaskan perihal seluk-beluk kota ini diiringi oleh anggukan kepalaku yang seolah mengerti, padahal tidak. Lalu dia mengajakku ke wanita muda yang menjaga warung. Ya nanti juga paham, bentar. Berapa semuanya mbak? Jelas Rian padaku disambung dengan menanyakan total harga pada wanita muda itu. Semuanya jadi 26.000 mas, jawab wanita itu. Ya kan Dra? Ujar Rian dengan senyum lebar, menunjukkan bahwa yang dikatakannya benar. Setelah itu, kami berkeliling sebentar. Rian menunjukkan padaku beberapa tempat yang menarik sebelum akhirnya kami kembali pulang. Rian mengatakan jika dia masuk sore hari ini. Jadi aku akan menjaga rumah
hingga ia pulang jam 12 malam nanti. Gue cabut dulu, Ndra, ucap Rian pamit sambil menyalakan motornya lalu pergi meninggalkanku. Mending sekarang gue tidur dulu, ujarku dalam hati sambil merebahkan tubuhku di ruang tengah. Beruak. Suara benda jatuh membangunkanku dari tidurku. Rasanya tidak enak sekali terbangun seperti ini. Apaan nih? Jangan lagi-lagi deh, pikirku dengan nafas terengah-engah. Dengan lampu yang belum menyala, suasana gelap benar-benar menyelimutiku. Akhirnya dengan kaki yang gemetar hebat, aku beranikan diri meraba dinding mencari saklar untuk menyalakan lampu. Angin hangat seketika berhembus di belakang telingaku. Entah dari mana, tapi cukup membuat jantungku berdegup semakin kencang di tengah perjuanganku mencari saklar sampai cetak. Lampu ruang tengah menyala. Kulihat sekeliling ternyata masih rapi sama seperti sore tadi. Kupikir kembali berantakan lagi. Mungkin cuma halusinasi gara-gara ketakutan kemarin. Mandi dululah biar seger, pikirku. Tubuhku terasa sangat segar bertenaga setelah selesai mandi. Jam masih menunjukkan pukul 10 malam saat aku melihat jam dinding di kamar Rian. 2 jam lagi baru balik nih bocah, pikirku. Duk, duk, duk. Dari arah belakang rumah terdengar suara hantaman dengan jeda yang singkat, seperti orang sedang menggali tanah. Siapa pula ngegali tanah malam gini? Asli kurang kerjaan, pikirku berusaha tidak peduli. Aku menyalakan TV untuk mengalihkan perhatianku. Hingga 30 menit berselang, suara itu tak kunjung berhenti. Tanpa berpikir yang aneh-aneh, aku pun melangkahkan kakiku ke arah pintu belakang di samping dapur. Aku melihat seorang pria tua dengan celana hitam bertelanjang dada sedang menggali sebuah lubang di kebun belakang kontrakan ini. Tanpa curiga sedikit pun, aku pun langsung menghampirinya. Lagi gali apa, Pak? Mau saya bantuin? Tawarku sekedar basa-basi sambil mendekati bapak itu. Dia tidak menggubrisku sama sekali dan terus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Namun ada yang aneh darinya. Sudah hampir 30 menit aku mendengar suara orang ini menggali, tapi tak ada satupun lubang di sini. Dia hanya menggerakkan cangkulnya ke arah yang sama dan mencabutnya berulang-ulang kali sampai aku lelah sendiri melihatnya. Orang gila beneran nih, pakai bawa cangkul pula, pikirku. Unda minta rokok nyawa Pang. Saya minta rokokmu dong. Tiba-tiba bapak itu angkat bicara tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Maaf Pak, saya nggak ngerti bahasa sini. Saya baru datang juga. Tapi kalau artinya minta rokok, saya ada. Bentar ya, saya ambilin. Balasku sambil meninggalkannya ke dalam rumah untuk mengambil rokok. Begitu masuk ke dalam rumah, suasana di sekelilingku mendadak hening. Suara bapak yang tadi sedang menggali sudah tidak terdengar lagi. Nungguin rokoknya dia, pikirku sambil mengambil 2 batang rokok, masing-masing untukku dan untuk bapak itu. Dek, kemana dia? Pikirku lagi saat kembali ke belakang dan tak menemukan bapak itu dimanapun. Lah iya, ketemu orang tua labil gue. Gerutuku pelan sambil melangkahkan kakiku kembali ke dalam rumah.
Kukunci pintu belakang, juga pintu depan, lalu kembali menonton TV menunggu Rian pulang. Bahkan perutku mulai meminta haknya. Duk, duk, duk. Kembali suara itu terdengar. Kulangkahkan kakiku mengendap-endap ke arah belakang untuk melihatnya dari jendela kecil yang ada di dapur. Tak kulihat bapak tadi dengan cangkulnya, bahkan suaranya sudah kembali berhenti. Jangan, jangan dong. Pintaku penuh harap. Pikiranku sudah membayangkan hal yang aneh-aneh. Tanpa dikomando, aku langsung kembali menuju ruang tengah. Siapa yang nyalain rokok? Pikirku merasa aneh saat melihat ada 2 batang rokok yang menyala tergeletak di asbak. Entah kenapa dan bagaimana, spontan aku merasa ingin menoleh ke arah jendela dapur. Dan terlihatlah seraut wajah laki-laki tua tadi tersenyum lebar ke arahku dengan gigi yang berwarna merah berlumur darah. Dan bersambung. Tunggu ya di bagian selanjutnya.